Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan membicarakan topik tentang konseling ya. Konseling demam berdarah. Jadi di puskesmas atau di klinik ya, kalau ditemukan pasien demam berdarah harus diberikan konseling. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memberikan konseling pada penyakit demam berdarah dengue. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTP. Baik, kita pahami tentang pengertian konseling ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang profesional ya, melalui komunikasi tatap muka ya, atau bisa juga dilakukan secara daring, di mana seorang ahlinya ya, ahlinya itu bisa konselor, bisa psikolog ya, membantu klien untuk memahami, mengatasi masalah emosional, sosial, pribadi, atau psikologis, serta mengembangkan potensi diri. Nah, ini yang dimaksud konseling. Berarti sekali lagi, kalau kita di puskesmas, konseling berarti pemberian bantuan ya, profesional ya, dilakukan oleh tenaga kesehatan ya kepada pasien ya, untuk membantu mengatasi masalah kesehatannya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan konseling ya. Bagaimana caranya memberikan atau melakukan konseling ya? Ada dua. Satu bisa dengan cara wawancara, yang kedua dengan cara kuesioner ya. Terserah Bapak Ibu mana yang mau dipilih, senang pakai wawancara atau kuesioner ya. Kelihatannya konseling ini memang lebih bagus kalau dilakukan dengan wawancara daripada dengan kuesioner. Sekarang kita bahas dulu konseling yang dengan wawancara ya. Apa langkah-langkah konseling wawancara ya? Ini ada sistematikanya ya. Jadi yang pertama itu tanyakan masalahnya. Jadi kalau memberikan konseling berarti dalam ini konseling demam berdarah, apa masalahnya ya? Jadi mungkin masalahnya dia sedang menderita penyakit demam berdarah ya. Kemudian temukan penyebab masalah ya. Jadi pasien ini terkena demam berdarah itu penyebabnya apa? Lah itu perlu dicari ya. Nah ini Bapak Ibu bisa menanyakan lewat konseling itu ya. Nanti ada beberapa hal yang perlu ditanyakan supaya penyebab masalah ini ketemu ya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah menemukan masalah ya, masalah itu kemudian dicari penyebabnya, kemudian dilakukan rencana tindak lanjut ya. Jadi ini sistematikanya begini, ditemukan masalah, dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Setelah itu ya, membuat kesepakatan kapan ya nakesnya ya itu boleh melakukan kunjungan rumah. Ini makanya perlunya melakukan konseling. Nanti yang terakhir adalah membuat kesepakatan kapan dilakukan kunjungan rumah. Ya. Jadi yang pertama kali ya tanyakan ya, apa yang perlu ditanyakan adalah kemungkinan yang menyebabkan DBD itu apa, tanyakan ya. Misalnya tempat bepergian sebelum sakit ya. Jadi bisa saja pasien ini pergi ke suatu tempat di mana tempat itu terjangkit KLB atau wabah suatu penyakit. Jadi bisa itu menjadi penyebab dari DBD ya. Itu. Jadi ini yang perlu ditanyakan. Kedua ya, apakah ada anggota rumah tangga lain yang menderita serupa? Berarti dalam ini apakah ada anggota dalam satu rumah itu yang menderita DBD. Kalau itu iya, berarti ini mungkin penyebabnya, jadi ketularan ya. Kemudian yang ketiga, ventilasinya ya, ventilasinya baik atau tidak ya.
Kalau tidak baik, nah kemungkinan nyamuknya banyak kan gitu ya. Kemudian keempat, bagaimana cahaya matahari masuk rumah. Jadi kalau cahayanya tidak masuk rumah, lah berarti rumah itu gelap dan lembab. Nah, itu menyebabkan banyak sarang nyamuk, yaitu bisa menjadi penyebabnya. Kemudian frekuensi pengurasan ya. Jadi Bapak Ibu perlu juga menanyakan kamar mandinya itu dikuras ya berapa hari sekali ya. Minimal itu harus dikuras seminggu sekali. Jadi kalau pengurasan kamar mandi itu lebih dari 1 minggu itu menjadi penyebab ya. Jadi ini perlu ditanyakan. Kemudian yang keempat, apakah memelihara burung? Jadi kalau di rumah itu ada memelihara burung, nah yang perlu itu adalah kapan mengganti tempat minumnya itu. Karena tempat minumnya itu kalau jarang diganti, artinya itu jarang dibersihkan, itu bisa menjadi sarangnya nyamuk. Ya. Kemudian apa ada vas bunga, bahan bekas, kaleng-kaleng, botol-botol ya, yang menghadap ke atas sehingga bisa menampung air hujan, lah itu juga bisa menjadi sarangnya nyamuk. Ini perlu ditanyakan, soalnya ini akan menjadi penyebab dari kemungkinan terkena DBD dan lain-lainnya. Jadi ini Bapak Ibu, untuk menanyakan bahwa pasien itu menderita DBD penyebabnya apa, Bapak Ibu bisa nanyakan mulai nomor 1 ini sampai nomor 8 ya, sehingga nanti kalau ditemukan berarti itu diduga sebagai penyebab terkena penyakit DBD. Kemudian temukan penyebab masalah ya. Penyebab masalahnya itu bisa kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah lingkungan rumah atau ventilasi kurang baik. Jadi setelah menanyakan yang nomor 1 tadi ya, akhirnya kita membuat kesimpulan. Berarti penyebabnya apa? Berarti nomor 1 penyebabnya adalah lingkungan rumah atau ventilasi kurang baik ya. Yang kedua, lingkungan di sekitar rumah tidak terawat ya. Jadi sekitar rumah itu banyak sampah, banyak bahan-bahan bekas, banyak botol ya, botol bekas. Nah itu maksudnya gitu. Kemudian yang ketiga, perilakunya yang tidak sehat. Jadi kita penyebabnya ini kita bagi menjadi 3 bagian ini ya. Lingkungannya ya, lingkungan rumah atau ventilasi yang kurang baik, atau lingkungan di sekitar rumah yang tidak terawat, atau perilaku ya, perilaku dari pasien itu yang tidak sehat ya. Nah ini perlu Bapak Ibu tanyakan untuk mencari penyebab dari masalah. Kemudian kalau masalahnya sudah ketemu, berikutnya kita membuat rencana tindak lanjut ya. Sekarang masalah yang pertama ya, lingkungan rumah ya atau ventilasi yang kurang baik ya. Tindak lanjut apa yang perlu disampaikan ya. Ya, jadi tindak lanjutnya ya, yang pertama ya, disarankan pasien untuk ya menutup tempat-tempat penampungan air. Jadi tempat-tempat penampungan air itu perlu ditutup supaya tidak menjadi sarang dari nyamuk itu ya. Kedua, menguras bak mandi ya minimal 1 minggu sekali. Ini rencana tindak lanjut. Kalau Bapak Ibu menemukan bahwa kamar mandinya dikuras lebih dari 1 minggu, nah berarti nomor 2 ini menjadi rencana tindak lanjut. Kemudian ketiga, memasang kawat kasa pada ventilasi atau lubang penghawaan ya, lubang ventilasi. Jadi rumahnya dilihat kalau ventilasinya masih belum ada kasanya, nah ini perlu disarankan untuk memasang kawat kasa ini ya. Kemudian yang keempat adalah buka jendela dan pasang genteng kaca agar terang dan tidak lembab. Kalau Bapak Ibu menemukan dalam wawancara itu rumahnya tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ya, jendelanya tidak
jarang dibuka, itu Bapak Ibu bisa menyarankan yang nomor 4. Jadi masalah nomor 1, jadi kalau ditemukan masalah nomor 1, rencana tindak lanjutnya bisa nomor 1 sampai nomor 4. Nah, ini tergantung nanti Bapak Ibu menemukan yang mana. Ini cara memberikan konseling. Kemudian masalah berikutnya, masalah kedua. Sekarang kalau lingkungan di sekitar rumah yang tidak terawat, ya, rencana tindak lanjutnya apa? Ini rencana tindak lanjutnya, ini pasien dan klien ini diminta untuk yang pertama adalah seminggu sekali mengganti air tempat minum burung dan vas bunga. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa vas bunga, ya, tempat minumnya burung itu harus diganti minimal seminggu sekali. Itu kalau Bapak Ibu menemukan itu, ini menjadi rencana tindak lanjut. Kemudian yang kedua, bahan bekas, kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas itu ditimbun, ya, tidak boleh dibuang begitu aja, jadi harus ditimbun. Kemudian yang ketiga, menaburkan bubuk abate, ya, pada tempat penampungan air yang jarang dikuras, atau bisa juga dengan memelihara ikan pemakan jentik. Jadi kalau di sekitar rumah ditemukan kolam yang jarang dikuras, maka jalan keluarnya adalah diberi bubuk abate atau dipelihara ikan, ya, ikan pemakan jentik. Nah, ini kalau masalahnya adalah yang nomor 2. Sekarang masalah yang nomor 3, ya, perilaku tidak sehat. Jadi perilaku, ya, anggota rumah itu yang tidak sehat, ya. Apa rencana tindak lanjutnya yang perlu kita berikan, ya? Yang perlu sarankan pada klien adalah melipat dan menurunkan baju, ya, yang bergantungan, ya. Jadi kita membiasakan baju jangan digantung. Soalnya kalau baju itu digantung, ya, biasanya di baliknya pintu, ya, itu bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, ini perilaku yang tidak sehat yang bisa menyebabkan banyak nyamuk, ya. Nah, nanti kalau banyak nyamuk, kemungkinan terkena DBD itu menjadi lebih besar. Berikutnya adalah membuat kesepakatan. Jadi Bapak Ibu membuat kesepakatan kapan boleh melakukan kunjungan ke rumah, ya, untuk memastikan apakah rumahnya, sekitarnya itu sehat atau tidak, itu perlu dilakukan kunjungan rumah. Baik, itu tadi yang tentang konseling yang menggunakan wawancara. Sekarang kita bahas konseling yang menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner konseling itu disusun, ya. Pertama, Bapak Ibu kalau membuat konseling, data umum, ya. Pertama data umum, kedua identifikasi, ya, masalah kesehatan lingkungan, kemudian yang ketiga dugaan penyebab dari demam berdarah, kemudian saran. Jadi nanti namanya menggunakan kuesioner, jadi Bapak Ibu perlu membuat kuesionernya, ya. Jadi kuesionernya itu dibuat dengan sistematika data umum, identifikasi masalah, ya, kemudian dugaan penyebab, ya, saran, ya, dan yang kelima adalah rencana tindak lanjut, ya. Data umumnya apa aja, ya? Data umumnya ini nama, ya, kemudian umurnya, ya, nanti di sini, ya. Kemudian pekerjaannya atau kalau perlu pendidikannya bisa disampaikan di sini. Kemudian nama orang tuanya atau kakaknya siapa, ya, kepala keluarganya siapa, ya. Kemudian alamatnya, ya. Kalau enggak ada jalannya, ya, ditulis RT RW, ya, gitu, ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu tuliskan di data umum, ya. Dan kalau perlu ditulis kelurahannya, desanya, atau kadang-kadang juga diperlukan NIK, ya. Mana yang Bapak Ibu perlukan. Jadi ini hanya sebagai contoh, nanti Bapak Ibu bisa mengolah sendiri sesuai dengan kebutuhan.
Setelah data umum adalah identifikasi masalah kesehatan lingkungan ya. Apa yang perlu ditanyakan ya? Nah, ini contohnya pertanyaannya. Nomor pertama, apakah sebelumnya Bapak, Ibu, atau Saudara pernah menderita penyakit DBD? Nah, jadi ini menanyakan pada pasien apakah sebelumnya pernah menderita DBD. Jawabannya ya, ya atau tidak ya, atau ya pernah atau belum pernah. Jadi terserah nanti pasiennya menjawab ini ya, bisa disilang atau bisa dicontreng, terserah. Kemudian nomor 2, apakah Bapak, Ibu, Saudara seminggu yang lalu sebelum sakit ya pernah berkunjung ke tempat atau kota lain? Kalau iya sebutkan kemana kotanya, kabupaten mana, provinsi mana, atau tidak. Ini untuk mencari kalau pasiennya itu pernah pergi ke tempat yang terjadi KLB atau wabah dari DBD ya. Berikutnya masih tentang identifikasi masalah kesehatan lingkungannya. Yang nomor 3, apakah dalam waktu 2-3 bulan terakhir ada anggota keluarga atau tetangga atau teman sekolah, ya ini bagi anak-anak sekolah, yang menderita sakit yang sama. Sakit yang sama dalam ini adalah DBD ya. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ini yang nomor 3 ya. Kemudian nomor 4, apakah Bapak, Ibu ya, Saudara ya tidur antara jam ini ya, jam 9 sampai jam 10 atau jam 4 sampai jam 5. Soalnya ini adalah jam-jam di mana nyamuk itu berterbang, mencari mangsa, maksudnya begitu. Nah, ini untuk menjawab ya atau tidak ya. Oke. Berikutnya nomor 5. Apakah sebelum tidur ya itu disemprot dulu kamarnya ya, atau menggunakan pelindung diri ya, misalnya menggunakan obat nyamuk bakar atau obat nyamuk elektrik ya, atau obat nyamuk oles, atau memakai kelambu. Itu sebelum tidur apakah itu dilakukan? Jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Kemudian yang keenam, apakah di sekitar rumah banyak ditemukan barang-barang bekas seperti kaleng bekas, ban bekas ya, botol plastik bekas ya, lubang pohon dan lain-lain yang dapat menampung air hujan. Ini nanti jawabannya iya atau tidak ya. Nanti pasiennya yang diminta untuk mengisi ini. Berikutnya nomor 7, apakah jarak antara rumah Bapak, Ibu, Saudara dengan rumah tetangga berdekatan, misalnya kurang dari 1 meter, atau lingkungannya padat? Jadi ini hanya menanyakan apakah rumah-rumah di sekitar pasien itu padat gitu ya. Jawabannya iya atau tidak ya. Kalau padat ini kan memungkinkan mudah terjadi penularan. Kemudian apakah pagar rumah dari Bapak, Ibu, atau Saudara terbuat dari potongan bambu atau beton yang dapat menampung air hujan? Artinya pagar-pagar itu kalau dari bambu ya, kalau di atasnya itu ada yang berlubang itu sehingga bisa menampung air hujan, lah ini bisa menjadi sarang nyamuk. Nanti jawabannya ya atau tidak ya. Kemudian yang ke-9, apakah cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah? Nah, nanti Bapak Ibu bisa nanyakan ini dan nanti jawabannya iya atau tidak. Ya. Kemudian yang ke-10, apakah ventilasi rumah Bapak, Ibu, Saudara dipasang kasa? Nah, nanti jawabannya pasiennya bisa iya, bisa tidak. Ya. Yang ke-11, apakah Bapak, Ibu, Saudara mempunyai kebiasaan menggantungkan pakaian di dalam rumah? Ya, jadi pakaian itu kalau habis dipakai terus digantung di pintu-pintu itu ya. Nanti jawabannya bisa iya atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan lingkungan bagi pasien. Nah, nanti kalau sudah diketahui penyebabnya ini, nanti Bapak Ibu bisa memberikan tindak lanjut ya. Kemudian yang ke-12, apakah Bapak, Ibu, Saudara mempunyai tempat penampungan air bersih ya, seperti tempayan, gentong, drum dan seterusnya. Jadi ada beberapa penduduk itu kalau
air bersihnya itu tidak langsung ngambil dari sumur, tapi ditampung dulu supaya tidak ngambilnya setiap saat ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, ini perlu ditanyakan. Ini ada di nomor 12. Kemudian ke-13, apakah tempat penampungan air bersih seperti tempayan, gentong, drum dan seterusnya itu diberi tutup? Nah, jadi nanti setelah penduduknya atau pasiennya mempunyai penampungan airnya ditutup atau tidak. Kalau tidak, itu ya menyebabkan jadi sarang nyamuk ya. Kemudian 14, apakah Bapak Ibu Saudara secara rutin seminggu sekali menguras bak mandi ya, atau bak WC ya, atau penampungan air yang lainnya? Ya, jawabannya iya atau tidak. Nah, dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, nanti Bapak Ibu akan tahu permasalahan dari pasien tersebut ya. Berikutnya yang ke-15, apakah Bapak Ibu Saudara memelihara tanaman dalam pot ya. Jadi kalau ada tanaman dalam pot ya, karena disiram tiap hari, nah airnya ini juga bisa menjadi sarang nyamuk ya. Kemudian 16, apakah Bapak Ibu Saudara memelihara burung dalam sangkar ya, di dalam maupun di luar rumah? Nanti jawabannya bisa iya atau tidak. Nanti ini untuk mengejar tempat minumnya ya, diganti berapa kali sehari ya. Kemudian yang 17, apakah tempat-tempat penampungan air yang jarang dikuras itu telah diberi abate ya atau tidak ya. Nah, jadi nanti kalau punya kolam-kolam ya, kolam-kolamnya itu sudah diberi abate atau tidak, nanti jawabannya bisa iya bisa tidak ya. Kemudian yang 19, apakah di rumah ada talang air yang tidak mengalir dan letaknya terlindung dari sinar matahari? Nah, jadi perlu dilihat apakah ada talang air yang airnya itu tidak bisa habis, jadi masih nyangkut di atas ya, itu bisa menjadi tempat sarangnya nyamuk ya. Jika penderita anak sekolah, juga perlu diamati atau pertanyaan-pertanyaan tentang di sekolahnya ya. Ke-19, bila ya, apakah menggunakan pakaian yang dapat menghindari gigitan nyamuk, misalnya baju lengan panjang dan lainnya. Jadi pakaiannya juga perlu ditanyakan ya, yang sehari-hari itu banyak memakai pakaian lengan panjang atau tidak ya, atau mungkin tambah hanya memakai singlet gitu aja. Nah, itu cenderung untuk sering digigit nyamuk ya. Bila ya, apakah menggunakan repelen ya untuk menghindari gigitan nyamuk. Jadi kalau sehari-harinya ya, misalnya ke kebun itu menggunakan lotion atau tidak ya. Nah, ini tuh perlu ditanyakan supaya tahu bahwa pasien itu kira-kira kenanya bagaimana ya. Setelah ditanyakan itu ya, nomor 1 sampai 20, kemudian dicari penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa ya. Nah, dari wawancara diduga faktor risiko itu menjadi penyebabnya. Penyebab ini kemudian kita golongkan menjadi 3 bagian ya. Jadi yang pertama, lingkungan rumahnya atau ventilasi yang kurang baik. Yang nomor 2, lingkungan di sekitar rumah yang tidak terawat. Atau yang ketiga adalah perilaku yang tidak sehat. Jadi dari 20 pertanyaan tadi, nanti Bapak Ibu menyimpulkan bahwa penyebabnya itu apa ya. Bisa lingkungan rumah atau ventilasi yang kurang baik, bisa lingkungan di sekitar rumah yang tidak terawat, bisa perilaku yang tidak sehat. Sarannya ya, dari hasil wawancara penyebab penyakit demam berdarah tadi ya, diduga apa ya, nanti sarannya kalau
lingkungan rumah ventilasi kurang baik, diberikan tindak lanjutnya ya. Kalau lingkungan sekitar rumah tidak terawat, juga diberikan tindak lanjutnya. Begitu juga kalau perilakunya tidak sehat, diberikan tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya mengikuti seperti yang di atas tadi ya, yang diwawancara ya. Jadi sarannya nanti itu ditulis di sini ya. Oke. Sekarang rencana tindak lanjutnya ya. Membuat kesepakatan untuk kunjungan lapangan, jadi kunjungan ke rumah ya, untuk memastikan bahwa yang menjadi penyebabnya itu rumahnya, lingkungannya, atau perilaku dari pasiennya itu. Nah, ya. Ini diisi, kesepakatannya diambil antara petugas dengan pasien untuk tindakan lebih lanjut. Jadi nanti harus janjian sehingga nakesnya kalau pas ke rumahnya pasien itu ketemu ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik ya, tolong kami beri like ya, dan tolong bantu kami untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru. Kalau ada pertanyaan tolong menulis di komen ya, di komen YouTube, dan tolong bantu kami untuk share video ini pada teman, sahabat, atau kolega yang lain, agar teman, sahabat, kolega yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.